Coba kalian bayangin deh, terdampar di sebuah pulau terpencil. Perahu yang harusnya jemput, nggak datang-datang. Nah, itulah kenyataan pahit yang lagi dihadapi para tamu di Pulau Negro. Liburan misterius mereka ini dalam sekejap berubah jadi mimpi buruk yang sesungguhnya. Dan yang pertama kali menyuarakan ketakutan semua orang itu, ya Jenderal MacArthur. Seorang prajurit tua yang biasanya tegar, kata-katanya itu bukan lagi sekedar dugaan, tapi udah kayak ramalan suram. Dia merasa pulau ini bukan tempat liburan, tapi tujuan akhir. Perasaan pasrah inilah yang jadi awal dari semua kengerian yang akan terjadi. Dan firasat buruk itu, ternyata nggak perlu nunggu lama buat jadi kenyataan. Tanda pertama kalau ada sesuatu yang jauh lebih jahat sedang terjadi, datang dari orang yang paling nggak kita duga, yaitu si pelayan, Rogers. Biasanya kan Rogers ini sosok yang tenang banget, profesional. Tapi pagi itu, dia lari tergopoh-gopoh. Mukanya pucat, tangannya gemeteran. Dia langsung narik Dr. Armstrong ke samping dengan panik, sampai sang dokter tahu, wah ini pasti bukan masalah sepele. Ada sesuatu yang benar-benar mengguncang dia. Dan inilah penemuannya yang bikin ngeri tuh. Hiasan meja makan yang tadinya ada 10 patung prajurit porselen kecil, sekarang berkurang. Dengan suara terbata-bata, Rogers ngejelasin, setelah kematian Anthony Marston, satu patung hilang. Dan pagi ini, setelah istrinya meninggal, satu lagi lenyap. 8. Angka ini yang mengubah segalanya. Ini bukan lagi kebetulan, tapi udah jadi sebuah pola yang mengerikan. Sebuah pola yang nyambungin setiap kematian dengan sajak anak-anak seram yang digantung di setiap kamar. 2 kematian, 2 patung hilang. Sekarang, cuma tersisa 8. Penemuan Rogers ini langsung bikin semua orang gerak cepat. Dr. Armstrong, Philip Lombard, sama mantan Inspektur Blore, mereka langsung bikin semacam aliansi. Kesimpulan mereka cuma satu. Ada seorang pembunuh gila yang mereka sebut Tuan Owen lagi sembunyi di suatu tempat di pulau ini. Logika mereka jelas banget, kematian Marston itu bukan bunuh diri, dan kematian Nyonya Rogers juga terlalu mencurigakan. Ditambah lagi dengan hilangnya patung-patung itu, polanya nggak bisa dibantah. Mereka sadar, mereka nggak lagi berhadapan sama nasib sial. Mereka lagi diburu. Oke, jadi dengan bekal logika dan revolvernya si Lombard, mereka bertiga langsung mulai misi. Nemuin tempat persembunyian si pembunuh dan udahan sama teror ini sebelum ada korban lagi. Dan mereka nyarinya serius banget loh, bener-bener teliti. Pulaunya sendiri sih cuma batu karang gundul, tapi mereka sisir setiap jengkalnya, periksa setiap celah, terus mereka geledah rumah modern yang gede itu dari ruang bawah tanah sampai ke loteng yang berdebu. Nggak ada satu sudut pun yang kelewat. Dan hasilnya, ini yang jauh lebih menakutkan. Nggak ada tempat persembunyian, nggak ada gua rahasia. Pulau itu benar-benar kosong, kecuali 8 orang yang tersisa. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar. Kalau nggak ada orang lain di pulau ini, terus siapa dong pembunuhnya? Nah, karena pencarian ini gagal, aliansi mereka langsung retak. Tanpa musuh dari luar, mereka mulai saling curiga. Blore langsung neken Lombard soal senjatanya. Lombard ngaku disewa, tapi dia juga bilang kalau dia sama-sama kejebak. Tapi ya, udah terlambat. Kepercayaan udah hancur. Sekarang, semua orang jadi tersangka. Dan pas banget paranoia lagi di puncak-puncaknya, bel makan siang bunyi. Kayaknya sih bakal jadi jeda sebentar dari ketegangan, atau paling nggak itu yang mereka kira. Tapi ternyata ada satu kursi di meja makan yang masih kosong. Ternyata sang jenderal lagi duduk sendirian di tepi pantai, ngeliatin laut dengan tatapan kosong. Dr. Armstrong yang disuruh manggil. Beberapa saat kemudian, mereka dengar suara langkah panik. Armstrong muncul, ngos-ngosan, nggak bisa ngomong apa-apa. Sebelum Armstrong bisa nyelesain kalimatnya, Vera Claythorne udah menyuarakan ketakutan semua orang. Dan sang dokter cuma bisa mengonfirmasi. Ya, Jenderal MacArthur telah meninggal. Teror ini jelas belum berakhir, malah baru aja nunjukin wujudnya di siang bolong. Pemeriksaan Armstrong memastikan hal yang paling buruk. Ini bukan kecelakaan. Titik. Sang jenderal dibunuh, dipukul dari belakang pas dia lagi duduk ngeliatin cakrawala. Sekarang, udah nggak ada keraguan sama sekali. Ada pembunuh aktif dan kejam yang berkeliaran di antara mereka. Di tengah-tengah kekacauan itu, Vera lari balik ke ruang makan. Dengan perasaan ngeri, dia ngeliat ke meja. Dan, ya bener aja dugaannya. Satu lagi patung porselen hilang. Sajak itu terus berlanjut. Sekarang cuma ada 7. Di saat semua orang panik dan badai mulai ngeguyur pulau,
Ada satu orang yang justru ngambil alih kendali. Hakim Wargrave. Yang tadinya cuma ngamatin, sekarang dia maju buat mimpin sidang paling mengerikan dalam hidupnya. Dia ngajuin pertanyaan yang sebenarnya ada di kepala semua orang, tapi nggak ada yang berani ngomongin. Dengan 3 pembunuhan dan nggak ada orang asing yang ditemuin, cuma ada satu kemungkinan tersisa, segimanapun nggak masuk akalnya kedengerannya. Wargrave ngejelasin fakta-fakta dingin itu satu persatu, persis kayak hakim yang lagi nyimpulin kasus di depan juri. Setiap poinnya ngehapus semua kemungkinan penjelasan lain. Nggak ada orang luar, nggak ada hantu. Yang ada cuma logika yang brutal dan nggak bisa dihindari. Dan inilah kesimpulan yang menghancurkan itu, sebuah bom logika yang mengubah segalanya. Ancaman itu nggak datang dari luar, musuhnya nggak sembunyi di balik bayangan, musuhnya duduk di ruangan yang sama dengan mereka. Jadi, perburuannya sekarang berubah total. Mereka nggak lagi nyari orang asing yang ngumpet. Mereka sekarang nyari serigala berbulu domba. Dari 7 orang yang tersisa, salah satunya adalah pembunuh berdarah dingin. 7 orang asing, kejebak badai, dan salah satunya adalah monster. Ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling mengerikan. Perburuan udah selesai, dan permainan baru yang mematikan udah dimulai. Permainan saling curiga, di mana sepiat senyuman bisa aja nyembunyiin niat membunuh. Di Pulau Negro, nggak ada tempat buat lari dan nggak ada satu orang pun yang bisa dipercaya.